Ayam ada, kambing ada, susu ada. Pernah baca riwayat Rasulullah sarapannya susu? Kambing, makanan favorit Rasulullah paha depan kambing. Gak ada tuh riwayatnya. Sarapannya 3-7 butir kurma. Kalau hingga 7 butir akan terhindar dari sihir. Nah itu tahu semua. Kenapa sarapannya nasi uduk? Lontong sayur, nasi pecel, pakai sama kerupuk, makan banget, ya. Masya Allah, keren. Tadilah yakinnya, tambahin lagi. Selama ini mungkin masih ragu, tambahin lagi. Ujiannya nanti, pulang dari sini anak bapak ibu demam. Nah, beli termos es, apa MHS? Nah, bukan termos es. Tidak mudarat. Jadi mudarat itu misalnya obat-obatan kimia sintetis ada efek samping, ada ya, efek samping itu mudarat. Bapak dan ibu mau menyembuhkan darah tinggi, ternyata ginjalnya kena. Mau menyembuhkan ginjal, ternyata jantungnya kena. Mau menyembuhkan jantung, kupingnya bulat. Ya, gara-gara obat kimia sintetis. Nah, itu ada mudarat, bawa celaka, itu nggak boleh. Tidak ada tahayul, tidak ada khurafat. Jadi kalau berbau ini ada bukan pengobatan Islam, bukan obat digunakan bau. Bersifat preventif. Preventif itu maksudnya apa sih? Pencegahan, penjagaan, perawatan. Bapak dan ibu minum herba itu jangan nunggu sakit. Setelah sakit baru minum herba, nggak bisa begitu, ya. Maka banyak orang mengatakan herba itu lambat. Ya lambat, karena bapak ibu nggak kenal dengan herba. Saat herba masuk, dia kenalan dulu, dan itu butuh waktu yang berbeda-beda, maka kesannya lambat. Nyambung? Ya. Bapak dan ibu yang nggak pernah ngerokok, saya latih dari sekarang sampai minggu depan, bisa nggak merokok? Bisa, itulah hebatnya tubuh kita. Pernah nggak ketemu manusia yang nggak suka minum air putih? Ada. Kalau dipaksa minum air putih, apa yang terjadi sama dia? Mual, muntah. Apakah ini racun? Bukan. Tubuh nggak biasa bertemu dengan ini, maka mual dia. Terus bapak dan ibu nggak pernah kenal dengan herba, minum herba kepengennya sembuh, kenal aja enggak. Jadi dia butuh waktu untuk beradaptasi. Maka cara beradaptasi yang baik dan benar adalah saat bapak dan ibu tidak sakit, preventif, lakukan konsumsi herba. Minum madu, minum zaitun, ya, minum kopi sevel, minum harumi, minum karnokap, minum apa saja lah terserah, ya, rutin supaya nanti saat bapak dan ibu sakit, kuratif, pengobatan, penyembuhan tinggal naikin aja dosisnya. Ibarat kalau misalnya tadi seperti abang saya yang polisi, ya mas, kalau latihan perang pakai peluru karet, enak aja peluru karet, peluru beneran mati dong, enggak kan ada jarak tembak. Jadi kalau jarak tembaknya 100 meter mati, dia perang-perangannya 200 meter, jadi kalau kena cuma luka. Kalau kenapa nggak pakai peluru plastik, ya malas-malasan pada bencana nanti latihannya. Jadi bapak dan ibu sekalian, preventif itu melatih sistem imunitas supaya kenal dengan herba yang masuk. Saat nanti ada musuh datang, virus, bakteri, patogen, jamur, parasit, cacing, bapak dan ibu tinggal tambahin aja amunisi. Nyambung? Obat herbanya tambahin aja yang banyak. Yang tadinya kan kalau preventif cuma minumnya malam atau pagi doang, ya. Terus saya kemana-mana bawa tuh apa aja yang saya bawa, ya terserah saya. Apa yang saya butuhkan, karena yang tahu lemah tubuh kita siapa? Dokter, terapis atau diri sendiri? Diri sendiri, ya. Yang rutin saya konsumsi Prokumin propolis, Dipsquam, itu rutin konsumsi, ya. Kopi sevel udah minuman harian. Saya satu hari ada tamu 7 orang, ya 7 kali ngopi. Tamu saya 17 orang, ya 17 kali ngopi. Bapak dan ibu sekalian, adaptasikan tubuh kita itu dengan herba. Preventif itu tujuannya itu bapak ibu, ya. Saya ponakan 24 orang, anak dari abang saya sama adik-adik saya. Setiap bulan ada dia WA, mas, anak-anak tuh gak pernah sakit sih, Yudi Afia kok gak pernah sakit sih, anak tuh sakit dulu. Ya orang disuruh minum herba pada gak mau, ya. Ini resiko dakwah. Rasulullah itu yang nentang orang-orang dekatnya. Ternyata kita dakwah di HMI bersama. Saya punya 7 bersaudara, tidak ada tuh satu yang sukses di HMI. Boro-boro jadi stokis, kasih lagi habis, uang juga ada, barang juga ada. Itu rutin. Saya uber-uber bu,
mau berangkat sekolah, buka mulutnya judi, cerot, madu. Dia buka mulutnya cerot, nggak usah kasih anak-anak apa. Berubah, orang anak kecil mana bisa disuruh. Berubah. Edukasi, kenapa harus minum Harumi? Kamu itu perempuan, supaya nanti haidnya tepat. Tepatnya berapa Bi? Rata-rata kalau perempuan 12 tahun. Teman aku di kelas masih kelas 4 SD sudah haid. Itu umurnya pendek kan? Belum waktunya sudah tepat. Kenapa bisa begitu Bi? Ya, karena kan edukasi, jangan disuruh, tapi edukasi. Jadi kamu harus banyak makan mangga. Artinya kamu boleh makan mangga tapi jangan banyak-banyak. Kenapa Bi? Kok nggak adil? Ada juga laki-laki harus makan yang panas-panas supaya gagah, supaya kakak itu kuat. Nah, kalau kamu kan perempuan, dia banyakin makan sayur sama buah yang ini, yang sifatnya ini. Edukasi, jangan disuruh. Yang terjadi apa? Saya alhamdulillah. Demi Allah, nggak pernah tuh anak-anak yang kuliah berarti kan umurnya udah berapa? Berapa saya kuliah? Demi Allah sekalipun ke rumah sakit nggak pernah seumur hidup. Kan bersyukur kan kayak gitu kan. Kenapa? Uang yang buat investasi sehat, ya buat ini preventif. Maka jangan pernah Bapak dan Ibu salah menganggarkan anggaran rumah tangga. Banyak ya JIS-nya 10 juta. Baru yang lain-lainnya anggarin. Dan sakit ganti investasi sehat. Beli herbal untuk keluarga, untuk suami, istri, anak-anak. Investasi sehat, jangan nulisnya sakit. Itu kan perkara mental, cuma gara-gara kali pas berdoa tadi kan dari tadi pagi doanya salah, waduh, dianggap doain orang sakit. Ganti, ya. Jadi dirubah anggarannya. Kalau saya jadi indigat Bapak Ibu, ya. Saya dapat 100 juta sebulan, 35 jutanya untuk keluarga, 35 jutanya untuk investasi, ya, 30 jutanya untuk ZIS. Lebih kecil, kurang lebih dari 3. Dan investasi itu harus dihabiskan. Kayak gini, kemarin ke Aceh, naik pesawat pulang pergi, ke Malang, naik pesawat pulang pergi, itu harus habis sebulan habis. Bagi usaha, untuk bikin stokis, untuk bikin dukung, untuk bikin macam-macam. 35% untuk keluarga, yang 25%, yang 30% ZIS, zakat infak sudah habiskan. Mumpung hari ini Allah masih berikan kesempatan Bapak dan Ibu terima hasil, ya, dan mumpung masih kecil, belum mikir. Tapi kalau sudah 100 juta, sudah mulai mikir. Kalau saya pikirnya itu balik Bapak Ibu. Dulu saya penghasilannya sebulan nggak sampai 200.000 bisa hidup, 800.000 bisa hidup, ya. Punya bonus 1.200.000 bisa hidup, punya bonus 8 juta bisa hidup. Kenapa juga punya bonus 100 juta mikir? Jadi kami ya, jadi belajarnya dari situ. Jangan benar-benar bagi, ya, belajar dari sekarang. Baik, jadi preventif itu lakukan dari sekarang. Jujulin itu suami, jujulin istri, jujulin itu anak-anak dengan hebat supaya mereka tidak sakit. Allah uji dengan sakit, tinggal ningkatin dosis. Caranya adalah 4 kali kalau kasih herba, pagi, siang, sore, malam. Semakin rapat, semakin cepat potensi kesembuhan. Karena semakin kenal tubuh dengan itu. Kalau orang yang mabuk, minum bir, minum alkohol, baru belajar minum, dia setengah gelas juga udah mabuk. 1 bulan yang akan datang, 3 gelas dia nggak mabuk. Setengah tahun yang akan datang, minum 3 botol dia nggak mabuk. Ya, 2 tahun yang akan datang dia minum 1 truk 20 botol